dalam nama Yesus yang hidup, kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, salam sejahtera dan salam persekutuan di dalam kasih Kristus bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Shalom. Lebih sukacita lagi, shalom. Iya, puji Tuhan, biarlah segala pujian, pengagungan dan penghormatan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, kepala gereja yang sungguh mengasihi kita. Kasih rahmat dan kemurahan Tuhan yang terus melimpah, ya, bahkan juga memenuhi setiap kita, sehingga kita boleh datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan kerinduan, dengan kemauan, supaya kiranya berkat ibadah itu menjadi milik kita. Terlebih tentu berkat kebenaran firman Allah. Ibadah pendalaman Alkitab yang selalu kita tekuni setiap minggunya, kiranya membawa kita terus kepada pengertian, pemahaman yang lebih dalam, sehingga kita mengerti apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, bahkan apa yang akan terjadi. Ya, lebih dari situ kita juga mengerti bagaimana kita hidup di akhir zaman, bahkan di masa-masa yang sukar, sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan di zaman akhir ini, menjelang hari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bahkan lebih lagi, bagaimana kita mempersiapkan diri di dalam menyambut kedatangan Tuhan dalam kemuliaannya di awan-awan permai. Tentu dalam persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan, bukan hanya sekedar suatu persiapan, bukan hanya sekedar suatu kerinduan tanpa persiapan. Ya, tentu harus memiliki persiapan yang betul-betul matang, saudaraku. Bukan hanya kerinduan dalam menyambut hari kedatangan Tuhan, tetapi bagaimana persiapan kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Sebab kita tahu, ya, ketika Tuhan datang kali yang kedua, Ia akan membawa kita masuk dalam kemuliaan. Kemuliaan yang bagaimana? Kemuliaan yang sempurna. Kita sudah belajar dari kitab Wahyu, secara khusus Wahyu pasal 21. Di dalam Wahyu pasal 21, kita sudah mempelajari bagaimana Tuhan menjadikan langit dan bumi yang baru. Dan juga di dalamnya ada kota Yerusalem yang baru. Di langit bumi yang baru itu ada kota Yerusalem baru. Nah, saudaraku, jadi pusat pemerintahan itu adalah kota Yerusalem baru. Dan saya mau sampaikan, tidak semua langit bumi yang baru itu adalah kota Yerusalem baru, tidak. Sama seperti dunia ini, ya, atau sama seperti satu negara. Ya. Contohnya Indonesia. Indonesia ibu kotanya itu, pusatnya itu adalah Jakarta, ya toh? Ya, tetapi kan tidak semua, ya, Indonesia ini Jakarta. Sama seperti wilayah Kanaan, bangsa Israel. Ya. Saudara yang terkasih, dari sejak dulu kita melihat pusatnya itu adalah Yerusalem, Sion. Tetapi tidak semua wilayah Kanaan itu, wilayah Israel itu disebutkan Yerusalem. Hal yang sama, Tuhan menjadikan langit bumi yang baru, tidak semua langit bumi yang baru itu adalah Yerusalem. Tetapi Yerusalem itu adalah pusat, ya, di mana Allah memerintah. Ya, kalau selama ini mungkin kita pernah mendengar, ya, ataupun mungkin dalam pemahaman kita, ya, bagaimana sorga itu, ya, mungkin memiliki pemerintahan, memiliki tingkatan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, mungkin itu selama ini pengertian pemahaman kita. Ya, bahkan mungkin juga seperti Rasul Paulus dalam penglihatannya, yang menyatakan bahwasanya aku diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ya, mungkin juga saudara pernah mendengarkan khotbah berkata, ya, kalau kita sudah di dalam
dalam Tuhan, kita sudah lahir baru, kita melayani. Ya, kenapa kita melayani? Supaya kita memperoleh upah. Jangan sampai kita masuk surga tanpa upah. Begitu toh? Ya, saudara yang terkasih, seakan-akan kan surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, begitu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau sampaikan bahwasanya langit bumi yang baru itu tidak semua kota Yerusalem baru. Tetapi kota Yerusalem baru itu adalah pusat pemerintahan. Ya, mungkin orang juga pernah berkhotbah menyatakan seperti ini, bahwasanya mempelai Tuhan itu adalah orang-orang yang berada di kota Yerusalem baru. Selebihnya nanti, ya itu di luar kota Yerusalem baru. Tetapi di langit, tetap di langit bumi yang baru. Nah, ini. Ya. Tetapi orang-orang yang ada di kota Yerusalem baru itu adalah orang-orang yang benar-benar begitu dekat dengan Tuhan, begitu intim dengan Tuhan. Yang memiliki upah, memiliki mahkota. Tetapi malam ini saya mau sampaikan, ya, supaya pengertian kita tidak keliru, ya tidak salah, dan kita betul-betul mengerti, memahami apa yang dimaksudkan dengan Yerusalem yang baru. Ya, saya sudah menerangkan dalam beberapa pertemuan ibadah kita secara dalam pendalaman Alkitab. Yerusalem yang baru sama dengan mempelai Tuhan. Amin. Sama dengan orang-orang yang memiliki tubuh kemuliaan yang diangkat ketika Tuhan datang kali yang kedua. Orang-orang yang memiliki tubuh kemuliaan. Dan kita juga sudah memperhatikan bagaimana kondisi daripada kota ini. Baik temboknya, baik pintu gerbangnya, ya, baik juga bahan-bahannya dan seterusnya. Yang terakhir saya menerangkan itu sampai kepada ayat yang ke-23. Di mana kota itu tidak lagi memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, tetapi kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Di kota Yerusalem baru itu tidak ada lagi bait suci. Tetapi Allah sendirilah yang menjadi bait sucinya. Demikian juga dengan anak domba itu. Ya. Kalau kota Yerusalem baru itu adalah orang-orang yang terangkat, orang percaya, gereja Tuhan, mempelai Tuhan. Dikatakan di kota itu tidak lagi ada bait suci, tetapi Allah sendirilah bait suci. Bait suci itu adalah tempat ibadah, tempat persekutuan kita, di mana gereja mempelai perempuan menyatu dengan mempelai laki-laki. Di mana orang percaya gereja Tuhan menyatu dengan Kristus yang adalah kepala. Ya, dalam persekutuan, dalam ibadah, dalam hubungan, dalam penyembahan yang begitu melekat. Benar-benar menyatu sehingga tidak lagi membutuhkan tempat ibadah. Tidak lagi membutuhkan bait suci. Ya, sebab gereja dengan Kristus itu sudah menyatu. Tubuh dengan kepala, mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki sudah menyatu dalam satu kesatuan yang utuh. Ini saya sudah terangkan pada minggu yang lalu. Dan malam ini kita akan melihat ayat 24 sampai kepada ayat yang ke-27. Ya, supaya pengertian kita, pemahaman kita tentang Yerusalem baru ini ya lebih lagi, saudaraku, lebih luas lagi. Ya. Mari saya minta sebentar dibacakan terlebih dahulu ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Atau coba naik dulu dari ayat 23. Ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan ya, untuk menyinarinya. Terus. Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Ya, terus. Dan anak domba itu adalah lampunya. Anak domba itu lampunya. Terus. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Terus. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Terus. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Terus. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Ya, lanjutkan. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Terus 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ya. Atau orang yang melakukan kekejian. Terus. Atau dusta. Ya. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Ya, itu. puji Tuhan. Kembali kita perhatikan. Kalau ayat 23 tadi, saya juga sudah terangkan ini minggu yang lalu, kota itu tidak memerlukan
Yerusalem baru tidak ada matahari atau bulan. Bukan hanya tidak ada, tetapi tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Di kota Yerusalem baru tidak diperlukan, tidak dibutuhkan hal-hal jasmani. Hal-hal lahiriah. Ya, perkara-perkara duniawi. Bulan, matahari itu adalah hal duniawi, jasmani. Di kota Yerusalem baru, di sorga, tidak lagi dibutuhkan perkara-perkara jasmani, perkara-perkara duniawi. Tidak dibutuhkan itu. Bukan hanya tidak ada, tetapi tidak dibutuhkan, tidak diperlukan. Amin. Lalu kita lanjutkan ayat 24. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Dalam cahaya apa? Dalam cahaya kemuliaan Allah. Sebab kota Yerusalem baru itu diterangi oleh kemuliaan Allah dan kemuliaan anak domba. Ya. Jadi di kota Yerusalem baru bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahaya kemuliaan Allah. Amin. Sebelum kita lanjutkan dan raja-raja. Ya, ini bicara tentang cahaya dulu, terang. Saya singgung pada minggu yang lalu di tabernakel. Ya, di tabernakel. Ya, tabernakel itu terdiri dari halaman. Yang walaupun halaman tidak masuk dalam ukuran. Kalau bicara tentang kerajaan sorga. Halaman itu diterangi oleh matahari, bulan dan bintang. Benda-benda dunia. Lalu ruang kudus. Ruang kudus itu diterangi oleh pelita. Dalam Wahyu pasal yang ke-21 ini pelita itu digambarkan dengan anak domba. Lampunya. Ya, artinya mulai dari ruang kudus sampai ke ruangan maha kudus, inilah orang yang berhak masuk ke kota Yerusalem baru. Tetapi saudaraku, bukan hanya ruang kudus, tetapi sampai ke ruangan maha kudus. Ruangan maha kudus itu tidak memerlukan matahari, bulan, dan bintang. Ruangan maha kudus itu juga tidak memerlukan pelita. Tetapi ruangan maha kudus itu diterangi oleh kemuliaan Allah. Diterangi oleh kemuliaan Allah. Dan orang yang berhak masuk ke ruangan maha kudus itu adalah imam besar. Dengan tanda pendamaian. Dan di dalam perjanjian baru, Yesuslah imam besar. Yang membawa umatnya, gerejanya, milik kepunyaannya. Atau mempelai perempuannya dalam tanda pendamaian. Yang merobek tabir tirai, itulah tubuhnya, dagingnya sendiri, sehingga kita orang-orang percaya, kita mempelai perempuannya layak masuk ke ruangan maha kudus melalui darahnya. Dan di ruangan maha kudus tidak lagi diterangi oleh pelita, tidak lagi diterangi oleh benda-benda dunia, tetapi diterangi oleh kemuliaan Allah. Artinya saudaraku, orang yang hidup di dalam kekudusan, bahkan yang terus kekudusannya itu meningkat sampai sempurna, itulah yang layak masuk ke kota Yerusalem baru. Sehingga berjalan dalam terang kemuliaan Allah. Haleluya. Nah, saya tarik kembali. Wahyu 21 ayat 24. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dalam cahaya kemuliaan Tuhan. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Saya tarik dulu sedikit ke belakang. Ayat 24 ini dikatakan bangsa-bangsa dan raja-raja yang masuk ke dalam kota Yerusalem baru. Amin. Amin. Ya, nah saya tarik mundur dulu. Dalam Wahyu 17 dan Wahyu 18,
ada bangsa-bangsa dan raja-raja yang masuk ke kota namanya kota Babel. Masuk ke kota Babel. Dalam Wahyu 17 dan 18 ada bangsa-bangsa dan raja-raja yang bersekutu dengan wanita pelacur ataupun perempuan Babel. Dalam Wahyu 17 dan Wahyu 18, maka bangsa-bangsa dan raja-raja membawa kekayaannya ke Babel. Tetapi di dalam Wahyu 21, ada bangsa-bangsa, ada raja-raja ya, yang masuk dalam kota Yerusalem baru. Dan juga mengalami persekutuan dengan Allah dan anak domba. Dan juga membawa kekayaan mereka, harta benda mereka ke kota Yerusalem baru. Jadi ini ada dua golongan. Sekali lagi, ada dua golongan. Maka seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, seluruh raja-raja pemerintahan, seluruh penguasa yang ada di dunia, seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di dunia, hanya ada dua tempatnya. Yang pertama, kota Babel. Hanya ada dua persekutuan. Yang pertama, persekutuan dengan wanita pelacur. Hanya ada dua tempat kekayaannya. Yang pertama adalah Babel. Sedangkan yang kedua adalah kota Yerusalem baru. Yang kedua, persekutuan itu kepada Allah dan anak domba. Yang kedua, tempat membawa harta kekayaan itu adalah Yerusalem baru. Hanya ada dua. Sebelum lebih lanjut, kita di kelompok mana? Kalau kita adalah kelompok, kalau kita termasuk bangsa-bangsa, kalau kita termasuk raja-raja, pemimpin-pemimpin, kalau kita termasuk penguasa-penguasa, kita ada di kelompok mana? Kota Babel, kota besar itu, atau Yerusalem baru, kota kudus, kota kemuliaan. Dua. Saudara yang terkasih, kita lanjutkan dulu. Perhatikan ayat 24, saya ulang. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Saya kutip berjalan dulu. Berjalan dalam cahaya kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Nah, dalam kitab Yesaya, nubuatan kitab Yesaya. Yesaya pasal 60, Yesaya pasal 61, sampai kepada Yesaya pasal 62. Itu adalah nubuatan tentang Yerusalem. Ataupun Sion. Dan Sion atau Yerusalem di situ tidak menunjuk kepada Yerusalem yang lama atau Sion yang lama, tetapi menunjuk kepada Yerusalem yang baru. Sion, tempat kediaman Allah yang kekal. Maka kalau kita perhatikan dimulai dari Yesaya pasal yang ke-60, ya mari saya kutip sebentar. Yesaya pasal yang ke-60, boleh kita lihat dari ayat pertama dulu. Ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Iya. Bangkitlah menjadi teranglah. Iya. Sebab terangmu datang. Iya. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan. Terang kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Di situ perikopnya, kemuliaan Sion yang akan datang. Sion sama dengan Yerusalem. Setuju? Setuju? Ya, Alkitab mencatat demikian.
Sion sama dengan Ingat kitab Ibrani 12. Mulai dari ayat 22 sampai 23. Kamu sudah datang ke bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem, sorgawi. Ke tempat himpunan yang meriah, kumpulan anak-anak sulung, malaikat-malaikat Allah, orang yang namanya terdaftar di sorga. Yerusalem sama dengan Sion. Yerusalem baru adalah Sion yang kekal. Kalau dalam Yesaya 60 ini dikatakan kemuliaan Sion yang akan datang. Ini tidak hanya sebatas Sion Yerusalem yang ada di timur tengah sekarang, tidak. Nah, kalau ini kita lihat kelanjutannya. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu, hai Sion. Ya. Siapa Sion ini? Yerusalem. Siapa Yerusalem ini? Gereja. Siapa gereja? Mempelai Tuhan. Amin. Bisa diikuti? Iya. Jadi kemuliaan Tuhan terbit atasmu, hai Sion, hai Yerusalem, hai gereja Tuhan, hai orang-orang percaya. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Terus. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Ya, terus. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kalau dunia dipenuhi dengan kegelapan, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya nyata atasmu. Amin. Iya, kita lanjutkan terus. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Bangsa-bangsa datang berduyun-duyun kepada terangmu. Hai Yerusalem, hai Sion. Jadi kalau dalam Wahyu 21 tadi dikatakan, bangsa-bangsa berjalan dalam terang Tuhan. Bangsa-bangsa berjalan dalam terang kota Yerusalem. Sebab kota Yerusalem tidak memerlukan matahari dan bulan. Yerusalem tidak memerlukan lampu, pelita. Sebab anak domba, kemuliaan anak domba itu menyinarinya. Karena itulah maka bangsa-bangsa datang berduyun-duyun. Bukan hanya ke kota Babel, tetapi bangsa-bangsa juga datang berduyun-duyun ke Yerusalem baru. Haleluya. Maka tadi saya sampaikan dua kelompok. Banyak bangsa-bangsa datang berduyun-duyun ke Babel, kota yang besar, tetapi banyak bangsa-bangsa juga datang berduyun-duyun ke kota Yerusalem. Selalu ada dua kelompok. Selalu ada. Dari dulu mungkin awal-awal kita bertobat, kita sering mendengar ada dua jalan, lebar dan sempit. Anak-anak sekolah minggu pun nyanyikan. Di dalam dunia ada dua jalan. Mana yang lebar sorga, yang lebar sorga. Nah, bingung. Nampak kali nggak pernah lagi dinyanyikan. Sama-sama. Di dalam dunia. Jangan pals, jangan pals. Jadi selalu ada dua kelompok.
menuju ke kota Babel, kota yang besar, atau ke kota Yerusalem baru, kota yang kudus, kota kemuliaan. Kalau ke Babel orang juga berbondong-bondong. Tapi jangan lupa, nubuatan firman Tuhan dalam kitab Yesaya 60, 61 sampai 62. Ini mengenai Sion. Yerusalem, bukan yang ada di Timur Tengah yang sekarang, tidak. Tetapi Sion yang kekal, Yerusalem baru, kota kediaman Allah untuk selama-lamanya. Dikatakan ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah, kalau ini kita lompat. Kalau ini kita lompat kepada ayatnya yang ke-19. Ayat 19 atau ayat 18 dimulai. Ayat 18. Demikian, Ya. tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu. Ya, di kota Yerusalem baru tidak lagi ada perbuatan kekerasan. Ya, terus. Tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Terus. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat. Ya. Dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Ya, pintu-pintu gerbangmu. Kota Yerusalem baru. Berapa pintu gerbang? Berapa pintu gerbang? Pintu gerbangnya terbuat dari? Pintu gerbangnya terbuat dari mutiara. Ya, temboknya dari permata, kota itu sendiri dari emas, sedangkan pintu-pintu gerbangnya terbuat dari mutiara. Ya, mutiara. Sehingga melahirkan pujian, syukur, pengagungan, penghormatan. Ya. Tembokmu dikatakan selamat karena memberikan perlindungan yang aman. Ya. Tebalnya saja ya, lebih kurang 64 meter. Tinggi besar, memberikan perlindungan, jaminan yang aman. Ya, ayat 19, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari. Tidak lagi, terus. Dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Iya, tidak lagi. Jadi terang matahari dan bulan tidak lagi menyinarinya. Iya. Sion di sini tidak lagi diterangi oleh matahari dan bulan. Maka ini bukan Sion yang ada di Timur Tengah. Tempat bangsa Israel sekarang tidak. Ya. Terus. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Ya. Dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Ya. Jadi Yesaya sudah menubuatkan ini. Ya. Tetapi terang kemuliaan Tuhanlah yang akan menerangimu. Terang kemuliaan Tuhanlah yang akan menjadi pelita bagimu. Oleh sebab itu kita harus membiasakan diri, kita harus belajar bagaimana kita berjalan dalam terang Tuhan. Bagaimana kita dalam hidup ini belajar berjalan di dalam terang Tuhan. Bagaimana kita dalam hidup ini belajar berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Sebab di Sion, kota Yerusalem baru, kita akan diterangi oleh terang kemuliaannya. Coba kita lanjutkan dulu. Ayat 20 supaya lebih paham. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Ya, terus. Dan bulan yang tidak surut. Ya, matahari atau bulan ataupun terang yang tidak pernah surut. Ya. Kalau matahari kita yang sekarang ini ada kalanya surut. Ya, pada jam 6 petang ya dia sudah mulai hilang. Ya, besok pagi muncul lagi. Ya. Bulan ada kalanya dia muncul. Tapi ada kalanya dia surut, ada kalanya dia hilang. Bulan ada kalanya dia penuh, ada kalanya dia setengah. Ya, bulan ada kalanya dia terang penuh, tapi ada kalanya dia redup. Tetapi di kota Yerusalem baru, tidak akan ada terang yang redup di sana. Tetapi terang kemuliaan Tuhan itu
adalah terang yang sempurna, yang akan menerangi kita sampai selama-lamanya. Saudara tidak akan menemukan kegelapan lagi. Saudara tidak akan berjalan dalam kegelapan lagi. Saudara tidak akan diintai oleh dosa lagi. Saudara tidak akan hidup dalam dosa lagi. Tetapi saudara akan tetap berjalan dalam terang Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Maka sampai dikatakan di sini, ya, bahwasanya bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Ayat 20, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak akan surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Hari-hari perkabunganmu tidak akan ada lagi. Biasanya kalau malam itu kan hari-hari perkabungan. Kenapa diistilahkan hari-hari perkabungan? Hari-hari di mana kita merasakan rasa lelah. Sepanjang satu hari kita bekerja. Lalu pada malam hari kita akan berkata, menghela napas dengan panjang karena mengalami kelelahan sepanjang. Besok pagi bangun dengan tubuh yang masih lelah, letih, tetapi kita harus melakukan aktivitas. Lalu pada malam harinya rasanya kita berkabung, lelah, sedih, karena sepanjang hari kita sudah bekerja keras, menghabiskan waktu. Kadangkala ya, kita sudah lelah, letih, menghabiskan waktu, tetapi tidak mendapat hasil. Sehingga kita mengeluh dan seterusnya. Tetapi dikatakan di Sion, di Yerusalem yang baru, engkau akan menghilangkan rasa lelah ataupun perkabunganmu. Hari-hari perkabunganmu akan berakhir, katanya. 21, pendudukmu semuanya. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Terus. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Ya, terus. Mereka sebagai cangkukan yang kutanam sendiri. Terus. Untuk memperlihatkan keagunganku. Ya, lanjutkan 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Terus. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Iya. Jadi ini nubuatan ini. Ini sampai ke kota Yerusalem baru. Bukan hanya nubuatan bagaimana Tuhan memulihkan bangsa Israel, tidak. Tetapi nubuatan ini menuju kepada kota Yerusalem baru. Dan kalau bicara tentang Sion, Yerusalem, jangan bicara tentang tempat. Jangan saudara bayangkan itu tempat. Tetapi ini bicara tentang gereja. Mempelai Tuhan. Orang-orang percaya yang masuk dalam kemuliaan. Di mana Tuhan akan menghapus segala air mata, duka cita, perkabungan. Tuhan membawa umatnya kepada kebahagiaan, sukacita. Tidak lagi ditandai oleh kegelapan. Karena kalau masih ada terang, gelap, terang, gelap. Ini kan bicara tentang jerih payah, kesusahan, sukacita, penderitaan. Ya, saudaraku,
yang selalu silih berganti. Kalau ada terang dan gelap, itu bicara tentang sukacita, kesedihan, silih berganti. Kebahagiaan, sukacita, kesedihan, penderitaan yang selalu silih berganti. Tetapi di kota Yerusalem baru, tidak lagi ditandai oleh matahari bulan yang selalu silih berganti. Sukacita dan perkabungan yang selalu silih berganti tidak. Tapi hari-hari perkabungan, hari-hari kesusahan, hari-hari penderitaanmu sudah berakhir. Yang ada sukacita, kebahagiaan yang kekal, yang abadi. Matahari dan bulan tidak lagi ada meneranginya. Tapi kemuliaan Tuhan yang tidak pernah surut, terang kemuliaan Tuhan yang tidak pernah padam, itu yang akan menyinarinya. Sebab Tuhan akan mengubah segala sesuatunya. Ia menjadikan langit bumi yang baru dan kota Yerusalem yang baru. Segala yang lama, segala penderitaan, segala kesusahan, segala keadaan yang lama itu sudah diganti. Dikatakan begini dalam ayatnya yang ke-14, ayat 14, coba mundur dulu. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Terus, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. ya, mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan. Kota Tuhan, Sion milik yang maha kudus, Sion Allah milik yang Israel. maha kudus, Allah Israel. Lanjutkan. 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu. Sebagai ganti keadaanmu yang dahulu, ya. Ketika engkau ditinggalkan. Dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi. Ya, tetapi sekarang kubuat engkau menjadi kebanggaan abadi, kata Tuhan. Maka berbahagialah orang-orang yang pernah ditinggalkan. Berbahagialah orang-orang yang pernah dibenci. Berbahagialah orang-orang yang tidak pernah disinggahi. Karena Tuhan akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi. Haleluya. Kalau saya baca ayat ini, saya renungkan ayat ini selalu menguatkan dan menggairahkan dari sejak dulu. Karena saya juga orang yang pernah ditinggalkan keluarga pernah, ditinggalkan teman pernah, ditinggalkan jemaat. Ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita harapkan, orang-orang yang kita, ya saudaraku, harap bisa mendukung. Justru meninggalkan. Banyak. Ayat ini selalu saya pegang dan menjadi penghiburan. Dan saya tahu satu kali ayat ini akan digenapi di kota Yerusalem. Maka kalau saudara juga pernah ditinggalkan, guru-guru sekolah minggu pernah ditinggalkan, Tante, kami sudah pindah gereja. Tante, kami nggak lagi Senin ceria. Oh, kami nggak lagi Jumat ceria. Kami tidak lagi homesel. Kami bukan lagi UCM. Terserah. Surga hanya satu. Mau UCM mau tidak.
tempat pertemuan kita kalau enggak surga? Berarti ada satu tempat lagi. Babel, ya toh? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nubuatan firman Tuhan dalam kitab Yesaya ini mencatat sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau pernah ditinggalkan. Maka di kota Yerusalem baru perkabunganmu akan berakhir. Terang kemuliaan Tuhan memenuhi engkau. Engkau akan disebutkan sebagai kota Tuhan, Sion milik yang maha kudus Allah Israel. Pada pasal berikutnya engkau akan disebutkan pohon terbantin tanaman Tuhan. Engkau disebutkan milik yang maha kudus, kepunyaan Tuhan, keagungan, kebanggaan. Maka jangan takut ditinggalkan. Jangan takut ditinggalkan. Haleluya. Apalagi kita ditinggalkan karena berpegang pada kebenaran. Kita ditinggalkan karena kita menyatakan kebenaran. Kita ditinggalkan karena kita tidak mau kompromi. Kita ditinggalkan, kita dijauhi karena kita hidup dalam kekudusan. Maka Tuhan berkata sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, ketika engkau dibenci. Saudara pernah dibenci? Pernah atau sering? Atau enggak pernah? Apalagi kita dibenci karena kita menyatakan kebenaran. Kalau Paulus berkata begini kepada jemaat di Galatia, apakah karena menyatakan kebenaran kepadamu sehingga engkau menganggap aku musuh? Dulu hubungan kita baik-baik saja, kata Paulus. Engkau menerima aku dalam kekurangan kelemahanku. Engkau menerima aku ketika aku sakit. Bahkan saking bahagianya engkau, hampir-hampir engkau mencungkil matamu untuk engkau persembahkan bagiku. Andai itu bisa engkau lakukan, engkau akan lakukan, kata Paulus. Tetapi apakah karena menyatakan kebenaran kepadamu, akhirnya engkau membenci aku? Kadangkala ini pun kita alami dalam hidup, dalam pelayanan. Tapi jangan takut dibenci. Kecuali kita dibenci karena kita bersalah, kita dibenci ya, karena kita ego, kita dibenci ya, karena kita tidak mau berubah, itu lain ceritanya. Tapi kalau kita dibenci karena kita melakukan kebenaran, menyatakan kebenaran, ya, tidak mau kompromi dengan dosa, Tuhan berkata sebagai ganti, aku akan memulihkan keadaanmu kembali. Engkau ditinggalkan, engkau dibenci, bahkan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun selama-lamanya. Nah, kita kembali. Yesaya pasal 60, 61 sampai kepada pasal 62 adalah nubuatan tentang Sion, Yerusalem baru ataupun kekekalan. Di mana bangsa-bangsa datang ke kota ini dan berjalan dalam terang Tuhan. Sebagaimana tadi kita melihat dalam Wahyu 21 ayat yang ke-24. Ya,
dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Cahaya apa? Cahaya kemuliaan Tuhan. Cahaya kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya itu. Dan dilanjutkan. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Ke kota Yerusalem. Dan pintu-pintu gerbang kota Yerusalem tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Tidak lagi ada malam. Tidak lagi ada kegelapan. Sebab terang Tuhan akan menyinarinya untuk selama-lamanya. Lalu ayat 26. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Apa yang dibawa? Kekayaan dan hormat. Nah, kembali saya luruskan. Jangan berpikir bahwasannya ke kota Yerusalem baru itu dibawa kekayaan. Ya, harta benda, emas, permata, batu permata, mutiara. Ya, mobilnya pun dibawa, motornya pun dibawa. Ya, tidak. Kalau tadi saya sampaikan, dalam Wahyu 17 dan 18, bangsa-bangsa dan raja-raja membawa kekayaannya ke Babel. Bersekutu dengan wanita Babel. Mabuk dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Tetapi ke kota Yerusalem baru, bangsa-bangsa dan raja-raja pun membawa kekayaannya. Kekayaan apa yang akan kita bawa ke kota Yerusalem baru? Bukan kekayaan emas, bukan harta kita di dunia ini yang kita bawa. Saya kembali mengajak kita memperhatikan kitab Yesaya. Kitab Yesaya mencatat seperti ini. Iya. Hikmat, pengetahuan, dan takut akan Tuhan adalah harta benda Sion. Itulah yang akan dibawa masuk ke Sion, ke kota Yerusalem baru. Dalam Yesaya 33 ayat 6, Yesaya 33 ayat 6, nah ini harta kekayaan yang mau kita bawa. Ya. Ayat yang ke-6, masa keamanan akan tiba bagimu. Terus. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Iya. Takut akan Tuhan. Terus. Itulah harta benda Sion. Harta benda Sion. Jadi harta apa yang akan kita bawa ke Sion? Harta apa yang akan kita bawa ke kota Yerusalem baru? Harta yang akan kita bawa yang pertama-tama itu adalah hikmat. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, takut akan Tuhan. Maka orang-orang yang merindukan Sion, orang-orang yang merindukan kota Yerusalem baru, orang-orang yang merindukan sorga, bawalah hartamu ke sorga. Harta apa yang harus kita bawa? Hikmat, pengetahuan, dan hati yang takut akan Tuhan. Supaya di Sion kita punya kekayaan, punya harta, punya upah, punya mahkota, punya kemuliaan, punya kebanggaan. Bukan hal jasmani, bukan. Sebab di sorga itu hal-hal jasmani tidak berlaku di sana. Tidak diperlukan, tidak dibutuhkan. Matahari, bulan saja pun tidak dibutuhkan. Harta jasmani pun tidak dibutuhkan. Demikian juga emas dan perak tidak berlaku di sana. Beberapa kali saya sampaikan kalau bicara tentang kota Yerusalem baru, kalaupun dikatakan kota itu sendiri terbuat dari emas, jangan bayangan kita emas yang ada di dunia ini. Permata yang ada di dunia ini tidak. Mutiara yang ada di dunia tidak. Itu bicara tentang perkara-perkara rohani, surga. Maka harta
harta yang kita miliki, harta yang mau kita bawa itu sebagai bangsa-bangsa, sebagai pemimpin-pemimpin, bagaikan raja-raja, tokoh-tokoh, yang harus kita bawa itu adalah hikmat, pengetahuan, dan takut akan Tuhan. Saya terangkan sedikit. Apa itu pengetahuan? Apa itu hikmat? Seakan-akan hikmat dengan pengetahuan itu hampir sama. Tapi itu beda. Namun saling mendukung. Pengetahuan itu sesuatu yang bisa dipelajari. Pengalaman. Itu pengetahuan. Beda dengan hikmat. Seseorang bisa memiliki pengetahuan. Tetapi kalau tidak punya hikmat, dia bisa tetap bodoh. Supaya lebih gampang. Mengerti kebenaran, mengerti tentang Tuhan, itu pengetahuan. Itu pengetahuan. Kita mengerti kebenaran, itu pengetahuan. Tetapi orang yang mengerti kebenaran belum tentu tahu menggunakan kebenaran. Tetapi orang yang tahu menggunakan kebenaran, itulah hikmat. Ya, atau lebih gampang, al-jasmani. Seseorang tahu pedang. Dia tahu pedang itu tajam. Dia tahu menilai pedang itu tajam atau tumpul. Itu namanya pengetahuan. Saudara tahu membedakan antara pisau yang tajam dan tumpul? Enggak tahu. Itu pengetahuan. Tapi hikmat itu, ia tahu menggunakan pisau yang tajam itu. Itu namanya hikmat. Sama tadi dengan kebenaran. Orang tahu kebenaran. Oh ini benar, oh ini salah. Itu pengetahuan. Tapi hikmat itu tindakan. Bagaimana dia berbuat kebenaran. Bagaimana dia hidup dalam kebenaran. Itu hikmat. Itu bedanya. Maka banyak orang memiliki pengetahuan, belum tentu memiliki hikmat. Pengetahuan itu adalah pengertian, pemahaman, pengalaman. Tetapi hikmat itu adalah tindakan. Saudara tahu membedakan antara pisau yang tajam dengan pisau yang tumpul? Itu pengetahuan. Tapi hikmat itu, dia mengerti bagaimana mempergunakan pisau yang tajam. Sehingga tidak melukai diri. Itu hikmat. Bisa tangkap? Saya kutip satu ayat dulu sebentar. Dari Amsal pasal yang ke-9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Terus. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian ataupun pengetahuan. Ia mengerti, ia tahu. Mengenal Tuhan itu adalah pengertian ataupun pengetahuan. Karena dia belajar.
Jadi pengetahuan itu karena dia belajar. Karena dia punya pengalaman. Tapi kalau hikmat itu tindakan. Tindakan. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, lebih gampangnya, kalau pengetahuan itu, dia tahu pisau itu tajam atau tumpul. Tapi hikmat itu, dia tahu kapan menggunakannya, kapan menyimpannya. Itu hikmat. Dia tahu kapan mempergunakan pisau yang tajam itu, kapan menyimpannya. Dia tahu. Itu bedanya antara pengetahuan dengan hikmat. Maka banyak orang punya pengetahuan, tetapi belum tentu dia punya hikmat. Dia tahu tentang Tuhan, dia kenal Tuhan, dia mengerti, bahkan dia bisa menjabarkan tentang Tuhan, saudaraku, tetapi belum tentu dia punya hikmat. Tidak ada tindakan, tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Dia tahu Tuhan itu, dia kenal Tuhan. Tuhan itu hebat, Tuhan itu sanggup melakukan mujizat. Tetapi dia tidak punya pengalaman. Bagaimana Tuhan memberkati hidupnya. Dia tahu Tuhan itu pelindung. Tetapi dia tidak punya pengalaman dilindungi oleh Tuhan. Dia tahu Tuhan itu adalah sumber segala berkat. Tetapi dia tidak punya pengalaman bagaimana hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dia tahu. Itu bedanya pengetahuan dengan hikmat. Kalau pengetahuan, boleh-boleh saja. Tetapi orang yang tahu bisa tetap dalam kebodohan. Dia tahu bagaimana mengajarkan tentang doa. Dia tahu mengajarkan bagaimana ibadah yang dikenal Tuhan. Tetapi dia sendiri tidak punya hubungan dengan Tuhan dalam doa. Dia sendiri tidak memiliki berkat dalam ibadah. Itu hanya pengetahuan tanpa hikmat. Jadi kalau dikatakan bahwasanya bangsa-bangsa dan raja-raja membawa kekayaannya ke Sion ataupun kota Yerusalem. Apa yang akan kita bawa ke kota Yerusalem, kekayaan kita? Hikmat dan pengetahuan. Pengetahuan itu pemahaman. Sedangkan hikmat itu tindakan. Bisa ditangkap? Bisa dipahami? Maka kita harus memiliki pengetahuan tentang kota Yerusalem. Harus memiliki pengetahuan tentang kekekalan. Tetapi bukan hanya pengetahuan saja, tapi juga hikmat, tindakan, perbuatan, sikap hidup kita. Bagaimana supaya kita masuk ke kota Yerusalem? Bagaimana supaya kita masuk dalam kekekalan itu? Tapi dasar dari kedua-duanya ini, pengetahuan dan hikmat itu adalah takutlah akan Tuhan. Maka tadi Yesaya pasal 33 ayatnya yang ke-6 mencatat bahwasanya hikmat, pengetahuan, dan takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Harta bendanya bukan emas. Harta bendanya bukan kekayaan jasmani. Bukan benda-benda dunia ini, tidak. Tetapi harta benda Sion itu, atau orang percaya itu, Yerusalem baru itu, umat Tuhan itu adalah hikmat, pengetahuan, dan takut akan Tuhan.
Itu yang akan kita bawa. Hati yang berkat dari hati yang takut akan Tuhanlah kita akan mengalami kebahagiaan. Senin kemarin saya khotbah di kalangan hamba-hamba Tuhan Sebatu Haji Sabuni. Saya menekankan soal hati yang takut akan Tuhan. Secara khusus dari kitab pengkhotbah. Kenapa saudara? Saya terangkan. Salomo menulis 3 kitab. Kidung Agung, Amsal, pengkhotbah di masa Tuhan. 3 kitab. Bukan hanya 3 buku kesaksian. Sekarang ini aja kadangkala orang bangga. Saya sedang menulis buku. Dan bukunya sudah mau selesai. Saudara boleh beli bukunya. Salomo tidak menulis buku kesaksian. Tapi kitab. Demikian pun Salomo gagal. Dia tulis Kidung Agung. Tentang cinta sejati. Dia tulis kitab Amsal. Tentang bagaimana hidup dalam kebenaran. Tapi apa yang dia tulis, apa yang dia khotbahkan, semua dilanggar. Salomo cinta Tuhan. Hanya tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Salomo mengerti bagaimana hidup dalam kebenaran. Punya pengetahuan. Dan kita tahu hikmatnya luar biasa. Itu yang dia ungkapkan melalui kitab Amsal. Jadi walaupun dia pintar, tetapi tidak didasari dengan hati yang takut akan Tuhan. Dia cinta Tuhan. Dia orang pintar. Tapi tidak didasari dengan hati yang takut akan Tuhan. Maka pengetahuan dan hikmat harus didasari dengan hati yang takut akan Tuhan. Karena itulah, maka Salomo jatuh ke dalam berbagai dosa. Karena tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Maka hukum-hukum Tuhan dia langgar. Apa yang dia khotbahkan pun dia langgar. Karena tidak punya hati yang takut. Dan salah satu kelemahan Salomo terbesar. Saya sampaikan kemarin di kalangan hamba-hamba Tuhan. Salomo tidak punya disiplin hidup. Tidak punya disiplin. Pengkhotbah pasal 2 ayatnya yang ke-10 dicatat seperti ini. Aku mengikuti apa yang dilihat mataku, apa yang diinginkan hati. Kenapa dia ikuti keinginan matanya? Kenapa dia ikuti keinginan hatinya? Karena tidak punya disiplin hidup. Punya pengetahuan, pintar. Memang cinta Tuhan. Tetapi tidak disiplin hidup. Saya kutip sebentar. Kitab Pengkhotbah pasal 2. Boleh dari ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya.
Dengan demikian aku menjadi besar, Terus, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. ya, terus. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku menjadi besar. Aku menjadi besar. Bahkan aku lebih besar dari siapapun raja yang pernah, dari pemimpin siapapun yang pernah di Yerusalem. Dan hikmatku tetap ada, pengetahuanku tetap ada. Kepintaranku tidak hilang. Tetapi terus, 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Itu persoalan. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendaki. Ini yang saya katakan dia tidak punya disiplin. Orang kalau punya disiplin, dia akan bisa menguasai dirinya. Menyalipkan dirinya. Mematikan keinginan dagingnya. Mengendalikan mata dan pikirannya. Ini kalau tidak punya disiplin, tidak penguasaan diri. Coba terus. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, Ya, terus. sebab hatiku bersukacita karena segala Ya, jeripayahku. aku tidak menghalangi hatiku bersukacita. Ya. Mana kira-kira yang menyenangkan hatinya, yang membuat dia bahagia, dilakukannya. Apakah itu dosa, apakah itu kesalahan, apakah itu menyakitkan hati Tuhan, baginya tidak mau tahu. Yang penting hatinya senang. Nah, ini yang saya katakan dia tidak punya disiplin. Ya. Hal yang sama dengan kita. Sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Sepintar apapun kita. Sehebat apapun kita. Walaupun kita berkata kita cinta Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya disiplin hidup. Tidak bisa mengendalikan diri. Karena tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Kita mengikuti keinginan mata kita. Kita mengikuti keinginan hati kita. Gagal seperti Salomo. Apalagi sebagai pelayan-pelayan. Ini kegagalan. Tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Maka apa yang diingininya, apa yang dilihat, itu dia ikut. Kita pun sehebat apapun pengetahuan kita, kerinduan kita, kecintaan kita kepada Tuhan, kalau tanpa disiplin akan berakhir dengan kegagalan. Kenapa tidak disiplin hidup? Tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Karena adanya yang kita takuti. Sama dengan anak. Sama dengan anak kita disiplin hidupnya. Karena dia takut kepada orang tuanya. Kalau dia tidak takut kepada orang tuanya, dia tidak akan ada disiplin hidup. Kenapa anak-anak di sekolah disiplin? Karena takut pada gurunya. Takut pada gurunya. Saudara kerja di PT. Saudara punya disiplin. Karena ada yang saudara takuti. Kalau aku nanti terlambat,
enggak disuruh pulang. Karena ada yang ditakuti, sehingga disiplin. Tapi kalau tidak ada yang ditakutinya, dia tidak akan disiplin. Kenapa Salomo tidak disiplin? Karena tidak takut akan Tuhan. Maka sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita akan disiplin. Soal persekutuan kita disiplin. Soal doa kita disiplin. Soal firman kita disiplin. Soal ibadah kita disiplin. Soal pelayanan kita disiplin. Soal komitmen kita disiplin. Ya. Soal persembahan-persembahan kita disiplin. Soal perkara-perkara yang lain kita disiplin. Kenapa? Karena ada hati yang Salomo tidak punya hati yang Saya mau sampaikan modal kita, kekayaan kita, harta yang mau kita bawa ke Sion, ke kota Yerusalem baru adalah hikmat, pengetahuan, dan hati yang takut akan Tuhan. Miliki hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhanlah yang akan berbahagia. Maka di pasal yang ke-8, pasal 8, Pengkhotbah pasal 8. Pengkhotbah pasal 8. Coba ayatnya yang ke-12. Demikian, Ya. walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, Terus. namun aku tahu Aku tahu. bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, Orang yang takut akan Allah lah yang akan beroleh kebahagiaan. Terus. sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Takut terhadap hadirat Allah. Terus 13. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, Orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Terus. dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, Ya. karena ia tidak takut terhadap hadirat Karena Tuhan tidak takut Allah. terhadap hadirat Allah. Jadi orang yang takut akan Allah lah yang akan beroleh kebahagiaan. Kota Yerusalem baru adalah kota kemuliaan. Kota kudus, kota kebahagiaan. Amin. Amin. Iya, maka perkabunganmu akan berakhir di sana. Duka citamu akan berakhir di sana. Aku akan mengganti kembali, kata Tuhan. Engkau yang pernah ditinggalkan, engkau yang dibenci, engkau yang tidak disinggahi sekalipun. Tetapi di kota Yerusalem baru, aku akan menggantinya. Aku akan mengubahnya, membuatnya menjadi kebanggaan, kemuliaan bagimu, kata Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan bisa mengubah itu menjadi satu kebanggaan dan kemuliaan? Hati yang takut. Itu yang kita mau. Bukan banyaknya jadwal pelayanan. Tapi hatimu yang takut. Hati yang takut. Saya mengajak kita miliki hati yang takut. Jangan berpikir begini. Aku ibadah tiap hari. Aku terlibat dalam semua pelayanan. Di sekolah minggu aku terlibat. Di komsel aku terlibat. Di pelayanan penggembalaan lokal aku terlibat. Di altar aku terlibat. Puji Tuhan. Tapi saya mau menekankan. Tanpa hati yang takut akan Tuhan. Ketika saudara mengerjakan itu semua. Engkau tidak punya kekayaan. Tapi harta kekayaan. Hikmat pengetahuan yang didasari dengan hati yang takut. Dan ayat yang terakhir tadi dalam Wahyu 21 ayat 27. Tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis. Tidak akan masuk kejahatan. Melainkan hati yang kudus.
Saya tidak sempat kutip, saudara boleh lihat nanti dalam Yesaya 52. Tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang tidak tahir. Yang najis tidak akan masuk. Debu, kotoran. Atau saya kutip satu lagi. Yesaya 52. Yesaya 52. Sesuatu yang najis, yang kotor. Debu sekalipun tidak akan masuk ke dalamnya. Ayat 1 sampai 2. Terjagalah, terjagalah, Ya, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, ya. kenakanlah pakaian kehormatanmu, Terus. hai Yerusalem kota yang kudus, Sebab, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis ya, akan masuk lagi ke ya dalammu. enggak lagi. Ya, sesuatu yang najis tidak akan masuk lagi. Terus ayat 2. Kebaskanlah debu daripadamu, Terus. bangunlah, Ya, hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkanlah. tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, Terus. hai putri Sion yang tertawan. Jadi tidak lagi ada ikatan. Tidak lagi ada debu pada langkah-langkahmu, perjalanan hidupmu. Ya, tidak lagi sudah, tetapi sudah dibersihkan. Maka nanti di ayatnya yang ke-7 itu dikatakan betapa indahnya langkah-langkah orang yang membawa kabar selamat tentang Sion. Berita kabar kesukaan tentang Sion. Tapi intinya di sini tidak lagi ada dosa-dosa yang kecil sekalipun, noda-noda yang kecil sekalipun seperti debu. Tetapi sudah menguruskan diri, sudah mentahirkan diri. Dan tetap memeliharanya dengan hati yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, saya batasi sampai di sini firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengerti, memahami. Sion, Yerusalem baru adalah